Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, adik-adik mahasiswa peserta mata kuliah kepemimpinan dalam pemerintahan. Kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan kepemimpinan dan kekuasaan. Nah, ada 3 hal yang saya akan sampaikan. Pertama adalah konsep kekuasaan dan kepemimpinan. Yang kedua adalah sumber-sumber kekuasaan, lalu penerapan kekuasaan dalam kepemimpinan. Nah, bahwa ada 4 hal penting mengenai seorang pemimpin. Bahwa definisi satu-satunya tentang seorang pemimpin adalah orang yang mempunyai pengikut. Ya, jadi pemimpin itu mempunyai pengikut. Bahwa seorang pemimpin efektif bukanlah orang yang dicintai atau dikagumi, tetapi ia adalah orang yang menggugah pengikutnya untuk melakukan hal-hal yang besar, untuk bersama-sama mewujudkan tujuan. Bahwa pemimpin itu nyata, ya, mereka adalah orang-orang yang nyata memberikan teladan, bukan pemimpin yang hanya bisa memerintahkan sesuatu, tapi tidak bisa memberikan contoh. Bahwa kepemimpinan itu pada hakikatnya bukanlah jabatan, bukanlah hak istimewa, bukanlah sebuah gelar, atau kemudian dengan itu bisa mendapatkan uang. Tetapi kepemimpinan itu adalah tanggung jawab. Jadi sekali lagi, kepemimpinan itu adalah tanggung jawab. Nah, yang pertama ini kita akan coba lihat konsep kekuasaan dan kepemimpinan. Saya pikir ini sudah hatam bagi adik-adik di pertemuan-pertemuan awal bahwa saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Muji, bahwa kalau kita bicara kepemimpinan itu kan kata dasarnya pimpin ya, yang artinya bimbing atau tuntun. Kemudian dari kata dasar ini melahirkan kata kerja memimpin, yang artinya membimbing atau menuntun. Lalu kemudian ada kata benda pemimpin, orangnya, ya, yang berarti orang yang berfungsi untuk memimpin. Lalu kemudian dikasihlah imbuhan ke dan an, menjadi kepemimpinan. Nah, yang berarti kelakuan atau tindakan pemimpin. Jadi itu yang disampaikan oleh Pak Muji secara etimologi ya. Dari kata dasar pimpin, kata kerja memimpin, kata benda pemimpin, lalu kemudian diberikan imbuhan menjadi kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu bukan orangnya ya, tapi bagaimana kelakuan atau tindakan dari pemimpin itu. Nah, kalau kita lihat di Handbook of Leadership, ada beberapa definisi dari kepemimpinan itu. Yang pertama, a focus of group process. Bahwa kepemimpinan itu adalah titik pusat sebuah proses kelompok. Jadi kalau kepemimpinannya lemah, maka ya kelompok organisasi itu juga tentu tidak bisa mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, ada yang melihat bahwa leadership itu sebagai sebuah personality. Bahwa kepemimpinan itu sebagai kepribadian seseorang yang memiliki sejumlah perangai, traits ya, dan watak atau karakter yang memadai dalam suatu kepribadian. Jadi kalau tadi dikatakan kepemimpinan itu fokusnya pada menjadi fokus dari sebuah kelompok atau organisasi. Yang kedua ini melihat bahwa kepemimpinan itu sebenarnya ada pada konteks kepribadian individu ya, yang menjadi pemimpin ya, yang memiliki karakter ya, dalam suatu kepribadian. Kemudian yang ketiga, dia melihat bahwa kepemimpinan itu adalah seni. Jadi seni, the art
bagaimana menciptakan kesesuaian paham tentu dan kesepakatan. Jadi bagaimana seni agar bisa melahirkan kohesi, kira-kira begitu ya, di antara kepentingan-kepentingan yang berbeda. Kemudian selanjutnya, leadership itu adalah exercise of its influence. Bagaimana kemudian kepemimpinan itu sebagai pelaksanaan pengaruh. Jadi bagaimana mempengaruhi, ya, sebuah tindakan mempengaruhi agar orang-orang itu bisa ikut bersama menjalankan apa yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Kemudian selanjutnya bahwa behavior, jadi leadership itu, kepemimpinan itu sebagai sebuah tindakan, action ya, sebagai sebuah behavior, perilaku. Jadi ya di dalamnya tentu ada keteladanan dan pemberian contoh dan seterusnya dari pemimpin tersebut. Bukan hanya di depan, tapi dia juga bisa ada di tengah, bisa ada di belakang, memberikan dorongan. Kemudian selanjutnya adalah persuasion ya. Jadi bagaimana kepemimpinan itu sebagai sebuah bentuk persuasi. Jadi seyogianya ya anggota-anggota itu atau masyarakat itu, rakyat itu bergerak karena sebuah motivasi yang kuat sebagai sebuah kebutuhan, bukan dimobilisasi, bukan diintimidasi dan seterusnya, tapi sebuah proses persuasi ya. Jadi ada nilai-nilai humanis di situ. Kemudian selanjutnya adalah bahwa kepemimpinan itu as a power relation. Jadi ada hubungan kekuasaan di situ. Jadi ada hubungan kekuasaan. Mungkin Anda juga sudah belajar teori mengenai teori kepemimpinan transaksional dan seterusnya, transformasional dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah bahwa bicara kepemimpinan itu kita bicara tentang goal. Kita bicara tentang instrumen atau sarana di dalam mencapai tujuan. Jadi kepemimpinan itu adalah sarana mencapai tujuan. Di situ dia melihatnya. Kemudian selanjutnya adalah kepemimpinan itu adalah efek of interaction ya. Jadi bagaimana ada dampak, impact ya dari sebuah interaksi. Jadi kepemimpinan itu adalah interaksi antara pemimpin dengan rakyatnya atau pemimpin dengan bawahannya dan seterusnya. Jadi ada aksi reaksi atau ada responnya dari anggota itu, dari rakyat itu terkait dengan kebijakan-kebijakan atau perencanaan-perencanaan dari pemimpinnya. Jadi sebuah hasil dari interaksi. Tentu kalau bawahan atau rakyat itu ikut melaksanakan, maka bisa menjadi sesuatu yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Tapi kalau ada pembangkangan, berarti ada hasil interaksi yang tidak baik. Jadi dalam konsep sosial itu bisa disebut proses disosiatif. Yang diharapkan kan ada proses asosiatif, ada proses kerjasama dan seterusnya. Kemudian ada yang melihat bahwa kepemimpinan itu adalah peran yang dialihkan. Jadi ada pendelegasian, ada partisipasi dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah bahwa kepemimpinan itu sebagai awal dari struktur. Ya, silakan dikembangkan lebih jauh. Ini ada banyak dari Handbook of Leadership ya. Kemudian selanjutnya kekuasaan. Weber mengatakan bahwa kekuasaan itu merupakan suatu kemungkinan yang membuat seseorang aktor di dalam suatu hubungan sosial berada pada sebuah jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang menghilangkan halangan. Jadi kekuasaan itu bisa kekuasaan itu bisa diidentikan dengan adanya suatu jabatan di dalam sebuah organisasi yang kemudian dengan kekuasaan itu dia bisa menjalankan rencana-rencananya tentu untuk tujuan bersama. Dia bisa menghilangkan halangan-halangan, rintangan dan seterusnya dari berbagai pihak, sehingga dia bisa menjalankan program-programnya. Nah, kemudian Stoner mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh. Ya, kemampuan ini ya untuk mengubah sikap dan tingkah laku individu atau kelompok.
Nah, jadi dia melihat sonar itu kekuasaan sebagai sebuah kemampuan untuk menggunakan pengaruh. Jadi bisa jadi kemudian sifatnya personal. Jadi ada karakter dari seseorang yang bisa mempengaruhi itu merubah sikap tingkah laku individu. Kalau Weber dia melihat dalam konteks struktur ada suatu jabatan. Kemudian Gibson melihat bahwa dengan kekuasaan itu pemimpin memperoleh alat untuk mempengaruhi perilaku para pengikutnya. Jadi dia katakan bahwa kekuasaan itu alat di dalam menjalankan kepemimpinan. Ya. Nah, bahwa kalau kita mau lihat bedaannya bahwa kekuasaan itu kan banyak bentuknya, dan salah satu bentuk kekuasaan itu adalah kewenangan dan kekuasaan yang disahkan, yang dilegitimasi. Nah, kepemimpinan itu mempengaruhi aktivitas-aktivitas individu atau kelompok dalam usahanya untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Jadi kepemimpinan itu setiap usaha untuk mempengaruhi. Sementara power, kekuasaan, itu diartikan sebagai suatu potensi pengaruh dari seorang pemimpin. Jadi ada seseorang yang punya potensi pengaruh. Dari mana kemudian sumbernya sehingga dia bisa mempengaruhi, itu nanti kita lihat sebentar. Kemudian, ya suatu tipe khusus dari kekuasaan itu yang melekat pada jabatan yang diduduki oleh pemimpin. Apalagi kita ini kan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan. Kenapa seseorang itu bisa menjalankan kepemimpinannya? Karena dia memiliki memiliki jabatan dalam sebuah struktur. Ya, tentu dilegitimasi lewat sebuah proses yang konstitusional. Selanjutnya di bagian kedua kita bicara tentang sumber kekuasaan. Nah, kalau kita bicara sumber kekuasaan, Bennis mengatakan ya di dalam bukunya Leader, The Strategies for Taking Change, ya, bagaimana pemimpin yang efektif itu adalah seorang yang dengan kekuasaannya mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Oh, bisa jadi di situ ada peran sebagai motivator dan seterusnya, ya. Jadi itu menurut Bennis. Nah, sementara Machiavelli mengatakan begini, bahwa hubungan yang baik itu tercipta jika didasarkan atas cinta dan ketakutan. Jadi cinta dan ketakutan, cinta kekuasaan pribadi, ketakutan kekuasaan jabatan. Ada rasa segan, rasa hormat, bukan sebenarnya rasa takut. Jadi ada rasa cinta karena dia punya personal power. Dia punya ketakutan karena ada structural power. Nah, itu yang disampaikan Amitai Etzioni, bahwa terdapat dua sumber kekuasaan. Kekuasaan jabatan, position power-nya, dan kekuasaan pribadi, personal power. Ya, kalau itu menyatu dalam diri seseorang, itu biasanya kepemimpinannya berjalan dengan baik. Bahwa dia memang bisa dicontoh, dia memang ahli di bidangnya dan seterusnya, dan dia juga menduduki jabatan struktural dalam sebuah organisasi. Maka itu ya tentu menjadi sesuatu yang mudah untuk menjalankan kepemimpinan. Nah, kalau kita bicara sumber teori terkait sumber kepemimpinan ini, ya ada yang disebut dengan cursive power. Jadi cursive power ini bahwa ada persepsi dari orang-orang yang dipimpin bahwa pemimpin ini mempunyai kemampuan memberikan hukuman. Jadi ini sebenarnya kurang elok ya, bahwa ada ketakutan di situ. Padahal seharusnya pemimpin itu sebagai sebuah tadi definisinya sebagai sebuah hasil interaksi, harusnya karena ada kebutuhan, ada keinginan untuk kemudian bisa bersama-sama mencapai tujuan, bukan karena paksaan. Ini kan kursi power ini kan ada persepsi dari rakyat, dari bawahan, bahwa si pemimpin ini bisa saja memberi hukuman kepada saya kalau saya tidak menjalankan dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah ada legitimate power. Saya pikir inilah yang kemudian dalam konteks kepemimpinan pemerintahan ya, bahwa ada persepsi dari bawahan atau rakyat bahwa pemimpin ini mempunyai hak untuk menggunakan pengaruh dan otoritas yang dimilikinya karena dia absah memang. Dia absah lewat sebuah proses yang konstitusional sesuai aturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya adalah expert power. Kalau ini legitimate power ini biasanya kan structural power sebenarnya. Kursi power juga kadang ada orang yang berada di structural power, tapi ada juga yang tidak lewat structural power, tidak dalam sebuah struktur, tapi dia bisa menggunakan kekuatannya untuk menekan dan seterusnya. Kemudian
expert power ini bahwa ada persepsi dari rakyat bahwa dia orang yang kompeten. Seorang insinyur pertanian bicara tentang bertani yang baik, itu berarti memang dia kompeten. Ya, mungkin saja ada yang juga pintar belajar secara otodidak, tapi dia tidak punya itu. Jadi pemimpin itu harus punya kemampuan, gitu ya, kompetensi, keahlian di bidangnya, itu expert power. Kemudian selanjutnya adalah reward power. Nah, jadi bawahan atau rakyat mengatakan bahwa ini bisa memberikan, dia memiliki kemampuan ya, sumber daya untuk memberikan penghargaan, reward kepada mereka yang mengikuti arahannya. Nah, biasanya mereka yang punya kemampuan finansial itu menggerakkan mesin kekuasaannya itu biasanya mudah karena dia bisa memberikan. Tapi ikatan itu biasanya tidak kuat, ya, tidak kuat. Karena kalau logistik sudah mulai melemah, ya kesetiaan juga mulai berkurang. Kemudian yang kelima adalah ada yang disebut dengan reference power, referensi, ya. Jadi didasarkan atas identifikasi atau pengenalan bawahan atau rakyat terhadap sosok pemimpin, bahwa ya pemimpin ini memiliki karakteristik pribadi, reputasi, harisma yang memang bisa membawa bahtera organisasi atau negara bangsa ini ke dalam pencapaian tujuannya. Nah, selain kelima sumber kekuasaan ini, ya menurut Friends dan Raven ya, bahwa ada juga yang disebut dengan kekuasaan informasi, ya. Nah, ini yang banyak terjadi ya. Sopir dari para pejabat itu bisa jadi juga punya information power ya, bahwa ya kekuasaan itu bersumber karena adanya akses informasi oleh seseorang ya, yang kemudian dengan itu ya dia bisa memberikan kepada pihak lain yang memang membutuhkan ya. Nah, misalnya saya begini, kalau bicara di struktur pemerintahan, pemerintah pusat, pemerintah daerah ya, ada presiden, ada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, sebagai kepala daerah juga ada kepala daerah di kabupaten kota, bupati, wali kota dalam hal ini. Nah, tentu dalam konteks hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, biasanya ada hubungan-hubungan personal, karena mungkin berasal dari partai politik yang sama atau ada ikatan-ikatan tertentu yang kadang kita lihat bahwa kedekatan dari pemerintah daerah itu ke pemerintah pusat itu berbeda-beda hubungannya, tingkat kedekatannya, dan biasanya yang lebih dekat itu bisa mendapatkan keistimewaan lah, begitu bisa mendapatkan kemudahan, dan itu tentu dibutuhkan termasuk informasi itu, dan itu juga kaitannya dengan connection sebenarnya, ada hubungan kekuasaan, koalisi kuasa lah begitu biasanya, bukan mau nepotisme, bukan mau kolusi, tapi kalau ada kekuasaan hubungan atau connection power itu kan akhirnya kemudian bisa lebih efisien, lebih ekonomis di dalam menjalankan sesuatu. Nah, kekuasaan itu tentu sesuatu yang kondisinya dinamis ya. Dia dapat berubah ya, sesuai perubahan kondisi dan tindakan-tindakan individu atau kelompok. Jadi ada dua teori yang dapat menjelaskan bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dipertahankan atau hilang dalam sebuah organisasi atau dalam konteks pemerintahan ya. Jadi bisa dengan teori social exchange theory atau strategi contingence theory, bahwa ya kalau kita bicara teori pertama itu dia melihat bahwa kekuasaan itu diperoleh dan hilang selagi proses mempengaruhi dan timbal balik itu terjadi ya antara pemimpin dan pengikut. Jadi fokus dari teori ini adalah expert power dan kewenangan. Jadi bagaimana tadi bicara mengenai expert power ya, bahwa ada keahlian dan kompetensi, sama juga dengan sepak bola. Misalnya seorang pelatih, Jose Mourinho misalnya, dia dulu hebat, pelatih Porto dapat champion, pelatih Inter dapat champion, di Madrid dapat Liga, tapi kemudian kembali ke Chelsea dia dapat, setelah itu dia gagal, masuk ke Tottenham dia gagal. Jadi dan kemudian akhirnya tidak ada lagi respect dari pemainnya, ruang gantinya menjadi kacau, akhirnya dia terdepak gitu, dia tidak punya kekuasaan lagi, akhirnya dipecat. Jadi nah, itu kalau bisa bicara social exchange theory ini kaitannya dengan expert power dan legitimate power.
Kemudian yang kedua, dia lebih menjelaskan bahwa kekuasaan dari suatu unit organisasi itu tergantung pada faktor keahlian dalam menangani masalah penting, sentralisasi unit kerja dalam arus kerja, dan tingkat keahlian dari subunit tersebut. Jadi dia melihat bahwa ada keterhubungan alur-alur di dalam struktur-struktur yang ada. Nah, biasanya ini Strauss mengatakan bahwa apabila seorang pemangku jabatan atau pemimpin dalam pemerintahan tidak memiliki atau kehilangan kekuasaan terhadap bawahannya, dia bisa menggunakan banyak cara. Nah, dia bisa melakukan kompetisi gitu. Jadi misalnya begini, ada RT RW misalnya yang tidak lagi kurang didengar oleh rakyatnya, ya, maka dia tiba-tiba terkait dengan bagaimana membersihkan drainase, bagaimana sampah dan seterusnya, tiba-tiba dia buat lomba antar RT tentang kebersihan, akhirnya sama-sama membersihkan. Nah, itu otomatis juga mengikuti sebenarnya perintah tentang pembersihan, tapi dikompetisikan ya. Nah, bisa juga dengan be strong approach, jadi pendekatan kemarahan ya, jadi tiba-tiba dia menunjukkan marahnya, memberikan tekanan, mengintimidasi ya itu. Sementara be good approach itu membujuk, persuasif di sini, memberi hadiah dan seterusnya. Kemudian yang keempat itu kaitannya dengan memberi motivasi, menanamkan kesadaran ya bagaimana ini menjadi tujuan bersama, arti kerjasama dan seterusnya. Yang terakhir implicit bargaining. Ada apa namanya? Ada perjanjian terselubung ya, ada perjanjian di belakang meja antara pihak-pihak yang mungkin berpengaruh di situ sehingga bisa mengarahkan orang secara keseluruhan mengikuti petunjuk atau perencanaan dari pemimpin. Kemudian yang ketiga, di sini sebenarnya pokoknya bagaimana sih penerapan kekuasaan itu dalam kepemimpinan, karena kita kan menghubungkan ini antara bagaimana itu kekuasaan dan kepemimpinan. Tadi di atas dikatakan bahwa kekuasaan itu alat untuk menjalankan kepemimpinan. Jadi bisa dibayangkan kalau kita tidak punya alat, kita mau menebang pohon tidak ada alat, kan susah itu. Alat juga harus sesuai. Tidak bisa juga alatnya tidak sesuai, pohonnya pohon besar baru alatnya cuma parang, pisau, kan tidak bisa. Harus sesuai gitu. Bagaimana menerapkan kekuasaan itu supaya bisa menjadi efektif, efisien. Ya. Nah, ada konsep yang kita bisa lihat bahwa bagaimana kekuasaan dan kepemimpinan itu diwujudkan atau dilaksanakan, diterapkan, maka kemudian itu terkait dengan tingkat kematangan. Jadi ada tingkat kematangan tertentu, penggunaan sumber kekuasaannya apa, gaya kepemimpinannya apa. Jadi tingkat kematangan itu dilihat. Jadi ya tentu bicara Indonesia ya, Papua, Sulawesi, Jawa itu tentu berbeda karakteristiknya. Nah, atau dalam skop yang lebih kecil sebuah organisasi tentu berbeda tingkat kematangannya. Sehingga sumber kekuasaannya harus sesuai, gayanya harus sesuai. Sama aja menggunakan baju. Kita ke pengantin kan menggunakan jas, ke pantai tentu menggunakan baju yang sesuai, mau olahraga gunakan baju yang sesuai. Kalau tidak sesuai kan jadi lain. Ya, tontonan seharusnya bagi anak-anak, orang dewasa, orang tua berbeda harusnya, supaya ada dampak dari itu. Akhirnya kemudian itulah yang melahirkan jadi sumber kekuasaan, tingkat kematangan dan gaya kepemimpinan itu akhirnya melahirkan istilah power over dan power with. Bagaimana berkuasa dengan atau berkuasa atas. Nah, ini ada tabel. Jadi di sini ada tingkat kematangan itu dibagi 4. Jadi ada pembagian tingkat kematangannya ada 4. Ada tingkat kematangan rendah, ada tingkat kematangan sedang, ada tingkat kematangan sedang ke arah matang ya. Kemudian ada tingkat kematangan tinggi, itu tingkat kematangan 4. Ya. Adik-adik juga bisa mengukur dirinya. Sebenarnya saya ini secara individu, secara berkelompok saya di tingkat kematangan berapa ya. Jadi TKM itu TKM tingkat kematangan. Kemudian GKP itu gaya kepemimpinan. Ya. SKK ini saya singkat-singkat ya, itu sumber kekuasaan.
Nah, kita lihat saja ini tingkat kematangan 1, kalau rendah tingkat kematangannya, cuman sebentar kita lihat, yang mana sih itu ciri-ciri tingkat kematangan rendah. Nah, tingkat kematangan rendah itu sumber kekuasaannya harus paksaan. Jadi makanya negara-negara yang baru merdeka, negara baru berkembang, itu harusnya dipimpin memang oleh pemerintah yang militeristik, otoriter kalau perlu ya, supaya dia bisa bergerak bersama. Gitu. Karena kapan sumber kekuasaannya berbeda, wah itu bahaya. Tidak jadi. Nah, gaya kepemimpinan instruksi. Jadi diinstruksikan, pokoknya mau dari A sampai Z dikasih tahu. Kalau perlu didampingi, diikuti, di apa namanya istilahnya, ada mandor gitu yang menjaganya. Nah, bisa juga ya sumber kekuasaannya menggunakan hubungan ya. Jadi ada hubungan, biasanya walaupun dia tidak mau, tapi kalau yang menggerakkan itu orang yang punya hubungan sosial dengan mereka, ya biasanya lebih mudah gitu. Jadi kalau ada yang selalu bicara ini ikut karena teman, ikut karena keluarga, itu berarti tingkat kematangan masih 1. Kemudian selanjutnya adalah kalau tingkat kematangan 2 sedang, tapi sedangnya ini baru bergerak dari rendah ke arah sedang ya. Itu harus konsultasi. Gaya kepemimpinannya konsultasi. Nah, masih bisa dikasih penghargaan, kan dia sudah dimotivasi dengan penghargaan ya, reward dan seterusnya. Itu sudah bisa hubungan, bisa juga sumber kekuasaannya legitimasi. Dia sudah tahu, dia memang tahu dia bosku, jadi saya ikut. Nah, dia sudah mulai itu. Tapi kalau yang tingkat kematangan rendah, mau bos, mau siapa, ya dia tidak peduli. Gitu. Nah, itu masih dalam kategori berkuasa atas. Nah, power apa tadi ya, overpower. Nah. Kemudian selanjutnya kalau tingkat kematangannya sedang 3 menuju ke tinggi, nah itu sudah bisa partisipasi. Jadi jangan bilang, oh bagus tuh gaya kepemimpinan partisipatif. Bagus kalau tingkat kematangannya 3 ke atas, 3 dan 4. Tapi kalau tingkat kematangan 1 partisipatif, kasih uang, ya nanti dia belanja sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dia tidak tahu kebutuhannya apa, bagaimana dia bisa membelanjakan itu uang misalnya. Ya. Nah, kemudian bisa sumber kekuasaannya referensi, ya referensi bahwa yang bersangkutan ini bisa memiliki personal power, ya kira-kira begitu. Ya bisa juga sumber kekuasaannya legitimasi. Nah, yang tingkat kematangannya 4 itu ya delegasi. Jadi jangan coba-coba delegasi kalau bukan tingkat kematangan 4. Ya, tingkat kematangan 4 itu ya bocorannya begini, dia mau mampu. Dia punya keahlian dan dia punya kemauan. Ketemu itu mau dan mampu itu tingkat kematangan 4. Jalan itu pekerjaan. Biar bosnya di Makassar, anak buahnya di Sinjai, dia jalan itu. Tinggal dikontrol saja, didelegasi. Gitu. Ya. Nah, kemudian kita lihat satu persatu ya. Tingkat kematangan 1 itu kalau dia tidak berkemampuan, tidak berkemauan pula. Gelisah, ragu-ragu ya. Ada banyak indikator, ya. Silakan dilihat satu persatu ya. Jadi dia merasa dipaksa oleh tugas, suka menunda ya. Dia bertahan dengan apa yang dia yakini benar walaupun sebenarnya perubahan itu mesti dilakukan ya. Kemudian selanjutnya adalah ini juga kalau adik-adik kan mau meneliti tentang kepemimpinan ya harusnya indikator-indikator ini juga ada buat skripsi terkait ini misalnya. Jadi ya gaya instruksi khusus dan perketat supervisi ya. Itu kalau gaya instruksi ya. Nah, itu kan harus dilakukan ya. Seperti gambar yang ada muncul tiba-tiba ini. Pokoknya dia nahoda betul, dia mengarahkan itu barang ya. Buat sesuatu menjadi sederhana dan khusus. Jangan bertele-tele karena kalau bertele-tele susah lagi diterjemahkan oleh mereka ya. Pokoknya harus konkret ya. Kemudian tingkat kematangan 2 itu dia sebenarnya kurang berkemampuan, bukan tidak kurang berkemampuan tapi berkemauan. Nah, itu lebih bagus karena kalau diasah terus kan dia bisa tajam. Kalau dia dilatih terus dia bisa mampu gitu. Nah, jadi ini untuk tingkat kematangan 2. Ini sudah bisa konsultatif. Ya. Siapkan dengan jelas dan rinci siapa, apa, kapan, di mana dan bagaimana melaksanakan tugas. Nah, itu. Ada indikatornya yang lain ya. Jadi perlu ada dorongan untuk mengadakan sedikit peningkatan. Jadi sudah mulai ada progres di sini. Kemudian ini sudah mulai baik. Tingkat kematangan 3 sedang, berkemampuan tapi tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Kurang kemauannya. Ya, ada rasa cemas, ya.
dia penuh perhatian, menerima masukan, makanya sudah mulai terbuka ini. Nah, makanya bisa dengan gaya partisipatif. Bagaimana kemudian dia mendapatkan masukan, ya, membangun kepercayaan dirinya, ya, mendukung bawahan dalam mengambil risiko, dan ada beberapa indikator yang lain. Kemudian terakhir adalah tingkat kematangan 4. Nah, ini sudah tinggi nih. Pokoknya ini berkemampuan, berkemauan. Ketemu itu mau dan mampu. Misalnya kita mau contoh sederhana saja, ada orang meminta sumbangan. Ada uangnya ini orang, mau juga karena tahu bahwa sumbangan itu sedekah dan itu ada amalan. Dia kasih. Ada orang banyak uangnya, tidak mau, tidak jadi juga. Ada orang mau nyumbang, tidak ada uangnya, juga tidak bisa. Tapi kalau tidak ada juga uangnya, tidak mau mentombi juga, nah itu konyol itu. Ya ini. Jadi ini yang ke tingkat kematangan 4 ya. Ini ada sedikit kesalahan ini. Tingkat kematangan 4. Pokoknya ya anak pemerintahan lah tingkat kematangan 4 kira-kira gitu ya. Nah, jadi dia berorientasi pada hasil, dapat bekerja mandiri, ya, itu sehingga jadi delegasi, gambaran umum saja diberikan, bawahan ikut mengambil keputusan, tinggal dipantau saja kegiatannya, sedikit dorongan untuk pencapaian tujuan, ya. Jadi kira-kira begitu dari saya untuk hari ini. Silakan dikembangkan, ada banyak informasi, sumber-sumber belajar dan bisa Anda gunakan. Ya, bisa Anda gunakan untuk untuk mengembangkan materi ini. Baik, tidak ada yang saya banggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.